Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ada 4 teori yang menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu teori Yunan, yang kedua yaitu teori Nusantara, yang ketiga yaitu teori out of Africa, dan yang terakhir yaitu teori out of Taiwan. Nenek moyang bangsa Indonesia juga dapat dijelaskan dengan migrasi ras Melanesia atau ras Negroid dan Austronesia atau ras Mongoloid. Bangsa-bangsa yang bermigrasi ke wilayah Kepulauan Nusantara yaitu yang pertama ada bangsa Melanesia, kedua ada bangsa Proto-Melayu, dan yang terakhir ada bangsa Deutero-Melayu. Yang pertama yaitu membahas tentang teori Yunan. Salah satu tokoh yang mendukung teori ini adalah Muhammad Ali. Menurut beliau, bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol. Teori ini juga disetujui oleh R.H. Geldern dan J.H.C. Kern. Dasar teori Yunan adalah hasil temuan teknologi dan persamaan bahasa. Berdasarkan penemuan kapak tua di wilayah Nusantara, bentuk kapak tersebut memiliki kesamaan dengan temuan kapak di wilayah Asia Tengah. Dari segi kebahasaan, bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara memiliki kesamaan dengan bahasa Champa yang berkembang di Kamboja. Persamaan ini memunculkan dugaan bahwa penduduk di Kamboja berasal dari daratan Yunan. Teori Nusantara. Menurut teori Nusantara, bangsa Indonesia berasal dari wilayah Indonesia sendiri. Teori ini didukung oleh Muhammad Yamin, Goris Keraf, dan J. Crawford. Teori ini menyatakan nenek moyang bangsa di Nusantara merupakan bangsa Melayu. Orang Melayu bukan berasal dari luar. Orang Melayu merupakan keturunan dari Homo soloensis dan Homo wajakensis. Dalam teori ini juga dijelaskan bahwa terdapat perbedaan bahasa antara bahasa Austronesia yang berkembang di Indonesia dengan bahasa Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tengah. Teori out of Africa. Teori out of Africa dikemukakan oleh ahli genetika asal Amerika Serikat, Max Ingman. Menurut penelitiannya, manusia modern berasal dari Afrika antara kurun waktu 100 sampai 200 ribu tahun lalu. Teori out of Africa merupakan teori yang didasarkan pada penelitian DNA. Penelitian Ingman juga menunjukkan tidak adanya gen manusia yang bercampur dengan gen spesies manusia purba. Teori out of Africa menjelaskan manusia Afrika berimigrasi sekira 50.000 hingga 70.000 tahun silam. Wilayah tujuan migrasi tersebut adalah Asia Barat dan melewati 2 jalur. Pertama, jalur yang mengarah ke Sungai Nil, melintasi semenanjung Sinai dan ke utara. Kedua, jalur yang bermula dari Afrika kemudian melewati Laut Merah. Selanjutnya kita akan membahas teori out of Taiwan. Teori out of Taiwan dikemukakan oleh Peter Bolwood dan Robert Blues. Menurut teori out of Taiwan, manusia di Kepulauan Nusantara berasal dari Taiwan. Melalui pendekatan linguistik didapatkan kesimpulan bahwa bahasa yang digunakan oleh suku-suku di Kepulauan Nusantara memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Dengan kata lain, akar dari keseluruhan bahasa yang digunakan oleh leluhur di Nusantara memiliki rumpun yang berasal dari Austronesia, yaitu di Taiwan. Selanjutnya kita akan membahas bangsa-bangsa yang berimigrasi ke Kepulauan Nusantara. Yang pertama ada bangsa Melanesia. Bangsa Melanesia berasal dari Teluk Tonkin. Bangsa Melanesia sendiri termasuk dalam rumpun Fedoid Australoid yang memiliki ciri fisik badan kekar, kulit kehitam-hitaman, bibir tebal, dan hidung mancung. Kebudayaan bangsa Melanesia digolongkan dalam kebudayaan Mesolitikum. Keturunan bangsa Melanesia pada saat ini antara lain suku pedalaman Himalaya, suku Aeta di pedalaman Filipina, suku Sakai, dan orang-orang Papua dan Kepulauan Melanesia. Bangsa Proto-Melayu. Bangsa Proto-Melayu mulai bermigrasi ke wilayah Nusantara sekitar
tahun 2000 sebelum Masehi. Bangsa Proto Melayu termasuk rumpun ras Mongoloid dari daerah Yunan. Bangsa Proto Melayu memiliki ciri fisik antara lain kulit sawo matang, rambut lurus, dan badan tinggi ramping serta bentuk mulut dan hidung yang sedang. Kebudayaan Proto Melayu termasuk kebudayaan batu muda Neolitik atau Neolitikum. Kebudayaan kapak persegi dibawa oleh bangsa Proto Melayu melalui jalur barat, sedangkan kebudayaan kapak lonjong melalui jalur timur. Keturunan bangsa Proto Melayu antara lain suku Toraja, Sasak, Dayak, Nias, Batak, dan Kubu. Selanjutnya bangsa Deutero Melayu. Bangsa Deutero Melayu bermigrasi ke wilayah Nusantara pada 500 sebelum Masehi. Bangsa Melayu merupakan hasil percampuran antara bangsa Proto Melayu dan bangsa Arya. Bangsa Deutero Melayu memiliki ciri fisik yang tidak jauh berbeda dengan masyarakat Indonesia saat ini. Proses migrasi bangsa Deutero Melayu di Kepulauan Nusantara dilakukan melewati jalur barat, yaitu daerah Semenanjung Melaka, Sumatera, kemudian menyebar ke beberapa wilayah di Nusantara. Bangsa Deutero Melayu membawa kebudayaan logam ke Indonesia. Keturunan bangsa Deutero Melayu di Indonesia antara lain adalah suku Aceh, Minangkabau, Jawa, Bali, Bugis, dan Makassar. Perkembangan kehidupan masyarakat praaksara. Yang pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan. Kedua adalah masa bercocok tanam dan beternak. Ketiga adalah masa perundagian. Dalam masa berburu dan mengumpulkan makanan, manusia purba hidup secara berkelompok, meskipun dalam jumlah relatif kecil, sekitar 10-15 orang. Mereka hidup secara berpindah-pindah atau nomaden, dan tinggal di gua-gua karang sekitar sungai, danau, atau pantai. Bagian besar hasil kebudayaan peninggalan masa berburu dan mengumpulkan makanan berupa alat-alat batu yang masih sederhana. Beberapa peralatan tersebut yaitu kapak perimbas, kapak menggenggam, kapak pendetak, dan alat serpih atau flax. Tanam dan berternak. Diperkirakan telah muncul sistem masyarakat yang dipimpin oleh seseorang kepala suku. Pemilihan kepala suku biasanya dilakukan dengan menggunakan sistem primus inter pares, yaitu orang yang utama atau paling berpengaruh. Manusia berhasil membuat perlengkapan pertanian dan perkakas rumah tangga yang memiliki permukaan halus dan tajam. Manusia memulai pengenal aktivitas ekonomi perdagangan dengan sistem barter. Pada masa ini manusia sudah menetap di suatu wilayah. Manusia memenuhi kebutuhan dan hasil bercocok tanam. Masa perundagian. Masyarakat mulai membentuk kelompok lebih besar dengan penguasaan terhadap sebuah wilayah. Kelompok masyarakat tersebut dipimpin oleh seseorang kepala suku terpandang yang bergelar datu atau datuk. Muncul golongan undagian dalam masyarakat. Mereka dapat membuat barang-barang logam yang indah sampai simbol status sosial. Barang-barang yang dihasilkan antara lain nekara, moko, kapak corong, dan bejana perunggu. Masa perundagian merupakan masa dengan tingkat kebudayaan tertinggi pada masa praksara. Pada masa perundagian, masyarakat sudah mampu membuat peralatan dari perunggun dan mengenal sistem pembagian kerja berdasarkan kemampuan tiap individu.